saya Inaya Izatul Aska dengan NPM 2112011-281 dari mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Siti Nurhasana SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang wan prestasi. Wan prestasi. Wan prestasi merupakan istilah dari bahasa Belanda, yaitu wan prestati, yang berarti tidak terpenuhi prestasi ataupun kewajiban dalam suatu perjanjian. Jadi, wan prestasi adalah kondisi saat pihak lalai dalam memenuhi perjanjian. Bentuk prestasi. Bentuk wan prestasi. Yang pertama itu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya, meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Biasa juga disebut dengan kelalaian. Yang kedua, tidak memenuhi prestasi. Artinya, prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan yang pertama, pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah. Yang kedua, prestasi kemudian tidak berguna lagi karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Dan yang terakhir atau yang ketiga, memenuhi prestasi tidak sempurna. Artinya, prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Contoh, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah kacang kedelai kualitas nomor 2. Akibat wan prestasi. Yang pertama, kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan jika hal itu masih dimungkinkan. Yang kedua, kreditur juga memiliki hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi. Dan yang ketiga, sesudah adanya wan prestasi, maka overmatch tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur. Dan yang terakhir, yang keempat, pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wan prestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembantalan kontrak oleh hakim sehingga penggugat dibebaskan dari kewajiban. Sanksi bagi debitur yang wan prestasi. Yang pertama itu, kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian walaupun terlambat. Yang kedua, kreditur dapat minta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tidak berprestasi tapi tidak tepat waktu atau berprestasi tidak sempurna. Yang ketiga, kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam perjanjian yang bertimbal balik, kelalaian suatu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan beserta ganti kerugian. Unsur-unsur ganti rugi. Yang pertama, biaya atau konstan, yaitu segala pengeluaran biaya yang nyata-nyata sudah dikeluarkan. Contohnya, biaya cetak iklan, sewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua, rugi atau skeiden. Ialah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Misalnya, ayam yang dibeli mengandung penyakit menular sehingga ayam milik pembeli atau kreditur mati karenanya. Yang ketiga atau yang terakhir, halnya keuntungan atau interesen, yaitu kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan. Contoh, dalam jual beli, jika barang itu sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari modal, kemudian debitur lalai, maka kelebihan dari modal itu yang dituntut oleh kreditur. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi